Nah, untuk membuatnya maka terlebih dahulu kita membuat project baru tentunya ya. Project baru, kalau misalnya sudah ada project baru, maka kita selanjutnya yang pertama ini membuat data helper, gitu ya. Caranya cukup dengan klik kanan new Java class. Oke. Atau gini deh, saya coba buat project baru ya dari awal. Kita empty saja, kemudian namanya biodata 1 misalnya, kemudian kita buat oke, agak lama kayaknya. Nah, oke, kita tunggu selesai dulu. Kenapa begini? Oke, ini dikit lagi, masih loading. Jadi langkah-langkahnya pada dasarnya adalah yang pertama membuat data helper, ya, kemudian menginputkan, membuat database dan seterusnya. Yang selanjutnya membuat activity. Ada dua activity yang harus dibuat, activity update bio dan cbio. Sorry, update apa activity create bio dan cbio, gitu ya, untuk menambah biodata dan melihat biodata. Nah, kalau misalnya si apa kita telah membuat activity, oh ya, kalau membuat activity jangan lupa ya, ada beberapa teman-teman kemarin yang ternyata membuat activity, dia membuat terpisah antara XML dan Java-nya, sehingga akan repot, agak repot untuk membuatnya. Jadi sebaiknya kita eh, membuat sekaligus, gitu ya. Sorry, agak lama ini. Nah, selanjutnya kalau kalau sudah dibuat activity-nya, maka tadi ya dilengkapi dari sisi dimensi, kemudian stringnya apa yang kita butuh, seperti itu. Kalau sudah itu, maka selanjutnya kita hanya
membuat apa namanya, memberfungsikan tampilan-tampilannya dari di sisi dari sisi Java-nya, di backend-nya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kalian copy sebenarnya, copy paste masuk. Yang jelas kalian paham codingannya. Oke, ini kita lanjut lagi. eh Ya, jadi apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat apa namanya, untuk membuat aplikasi biodata dengan menggunakan SQLite itu, yang pertama kan kita membuat project ya. Untuk membuat project kan harusnya yang ada adalah activity main. Yang lain, activity-activity yang lain itu belum ada. Kalian eh, jangan memperhatikan ini ya. Ini kita skip saja. Ini kayaknya kemarin saya praktekkan dan belum belum menghapus. Ini tidak usah dilihat karena ini tidak digunakan dua dua tampilan Java ini. Nah, setelah membuat project baru itu kita membuat data helper gitu ya. Data helper seperti ini. Nah, caranya tadi adalah kita di bagian sini itu ke kanan, kemudian new Java class. Gitu ya. Kalau kita menulis seperti ini, muncul seperti ini, maka kita tulis saja data helper, gitu ya. Seperti ini. Lalu enter. Harusnya ini akan sudah terbuat seperti ini. Nah, kita tulis, jangan lupa menuliskan seperti ini, ya. Lebih enak sih sebenarnya. Oh ya, sini sudah. Oke ya, kita coba dulu nambahkan new Java class, kemudian data helper. Oke. Nah, harusnya seperti ini yang muncul. Jadi kita coba ketik yang lain. Coba. Kalau dari modul itu kan ada ya data helper ya. Cari saja data helper Java. Nanti kita copy paste dari sini. Pokoknya ada. Tapi kalau misalnya kalian agak repot untuk mencarinya, boleh kita langsung ketik saja ya. Kita ketik saja, saya copy paste saja ya supaya cepat. Dari sini, tapi kalian kalau misalnya ini ya harus diketik berarti karena tidak ada filenya gitu ya. Nah, oke, harusnya seperti ini. Kalian boleh ngetik seperti ini. Jadi ini konsep, kalian kayaknya sudah belajar OOP ya, konsep Object Oriented Programming. Maka ini sebenarnya adalah ada yang namanya extend. Extend itu adalah eh, apa? Pewarisan ya. Jadi semua function yang berada di sini itu diwariskan ke data helper. Gitu ya. Jadi sehingga si function yang ada dalam sini itu bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita membuat database. Ini yang pertama adalah pembuatan nama database-nya. Terserah dari kalian mau namakan apa, yang jelas di belakangnya ada .db. Ini menandakan bahwa dia adalah database. Kemudian di sini adalah versi dari database-nya. Itu satu. Ini tujuannya sebenarnya kalau kita nanti ada ngupgrade database-nya, ini bisa kita ganti jadi 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah apa? Data helper terkait dengan apalagi istilahnya ini, return database name dan database version. Kemudian di dalam sini public on create, function on create itu tujuannya adalah untuk membuat tabel
gitu ya, untuk membuat tabel yang namanya biodata. Kan kalian mungkin masih ingat ya pelajaran database. Kalau kita membuat tabel itu seperti apa SQL-nya atau query-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti project kalian banyak gitu, berarti kalian harus membuat eh, beberapa string di dalam sini. Kemudian dieksekusi beberapa kali juga. Contoh kalau misalnya kita membuat ternyata lebih dari satu, maka kita membuat seperti ini. Contoh misalnya biodata 1, SQL 1, nanti di sini kita eksekusi 2 kali. Gitu ya. Yang jelas jangan sampai sama tabelnya, karena kalau sama tabelnya pasti error. Gitu. Nama tabelnya ya maksud saya. Ya. Kalau misalnya 3 ya sisa ditambahkan. 3 database. Oke, seperti itu yang di data helper. Kalau sudah data helper sebenarnya kita bisa melanjutkan membuat activity. Kita buat activity terlebih dahulu. Jangan lupa kalau kita membuat activity yang di sini ya. Jangan pilih yang di atas sini. Oke, activity kita pilih empty saja. Jadi silahkan eh, tuliskan apa nama activity-nya. Kayaknya sih seperti ini. Nah, ini sebenarnya membuat dua ya, membuat file Java-nya dan membuat layout-nya. Gitu. Kita finish. Selanjutnya, kita membuat lagi satu, yaitu apa tadi? CView untuk melihat datanya. Oke. Nah, kita telah menambahkan. Kemudian kita membuat tampilannya. Jadi ini sama saja sebenarnya konsep kalian membuat aplikasi nanti ya. Buat buat activity-nya, kemudian buat tampilannya. Kita mau copy paste saja yang ada ya. Kalian boleh mengetik sih sebenarnya. Tapi kan sebenarnya di modul kan ada juga sebenarnya. Kalian bisa langsung copy paste. Yang penting dipahami apa maksudnya. Seperti itu. Nah, saya coba copy ya dari sini. Activity main. Jadi kalau kalian mau copy, langsung copy dari modul ya. Nah, ini kalian perhatikan bahwa yang di copy itu dari atas ya. Karena ini sebenarnya masih menggunakan constraint layout, sementara kita membutuhkan relative layout. Jadi ini kita paste menimpa yang constraint layout. Gitu. Nah, kalau kita lihat desain, gitu ya, maka di sini ada tombol dan di sini ada list view ya. Apakah istilahnya itu? List view. Jadi tombol ini untuk eh, menambah data ya, karena dia berada di ini yang akan membuka activity create bio nanti. Kalau list view untuk melihat data yang ditambahkan, yang telah ditambahkan itu kita lihat dari sisi list view. Oke. Nah, ini merah kenapa? Karena ini tidak ada rujukannya. Jadi kita harus membuat rujukannya dulu. Yang pertama di dimensi. Jadi dimensi itu berada di res, kemudian value. Kalau misalnya belum ada di sini, jadi silahkan ditambahkan baru saja. Jangan lupa di folder value ini ya, ditambahkan. Klik new, klik kanan, new, kemudian value resource file. Ya, kemudian tulis demands. Gitu ya. .xml. Oke. Nah, nanti di sini kita tambahkan data.
Datanya itu kalau saya tambahkan kemarin kan ini ya. Nah, seperti ini. Kita nambah ukuran marginnya. Kita nambah ukuran margin, margin horizontal dan margin vertikal 16. Ini bisa diatur, terserah kalian mau berapa. Gitu. Nah, harusnya kalau seperti ini, harusnya ini nanti akan jadi hijau. Nanti kita lihat. Kayaknya dia butuh waktu untuk loading gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di string. String ternyata label button create bio. Dia butuh itu. Sementara di string tidak ada, belum ada. Nah, kita harusnya mengetik string itu dengan name-nya. Cuman di modul juga sudah dilampirkan sebenarnya. Boleh kalian cari searching. Kalau di sini saya sudah menambahkan sama ya, ini sama sebenarnya. Nah, ini adalah string yang ada di nah, coba kalian lihat. Ini error karena name-nya sama ya. Jadi name-nya ini bersifat unik, tidak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama, dia akan error gitu. Oke. Oke, ini string yang kita gunakan, kita butuhkan ya. Semua ini boleh kalian ketik langsung. Kalau misalnya ini nanti di pause saja baru langsung diketik kalau mau mengetik. Kalau mau copy paste pun boleh. Dari modul pun boleh. Oke. Kita lanjut, harusnya sih nah, tadi yang ini dimensi sudah tidak error, ini butuh waktu ya memang. Nah, kemudian di drawable. Drawable ini ternyata kita icon add, icon tambah itu belum ada. Ini letaknya di trace drawable. Jadi kita harus nambahkan nih. Caranya klik kanan, new, kemudian vector asset. Vector asset, nanti clip artnya di sini kita klik ya. Kemudian search add, searching logo add. Nanti dia akan mencari logo-logo dengan icon add. Nah, ini ada beberapa, terserah kalian mau pilih yang mana, tapi ini saya coba memilih ini ya, yang bundar hitam ini. Oke, nah kemudian name-nya jangan lupa diubah, icon.add. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya apakah harus sama antara yang name-nya dengan yang ada di sini? Itu harus sama ya, teman-teman semuanya, harus sama antara ini dengan ini karena ini akan menjadi rujukan. Kalau misalnya kalian nulis di sini add 1, maka harusnya kalian di sini juga nanti akan mengedit add 1 gitu. Contoh ya, kita coba saja add 1. Jadi dia akan menambah ke drawable. Nah, add 1 kalau kalian tidak ubah jadi add 1 berarti ini akan merah terus. Kecuali kalau kalian nanti menambahkan 1, dia langsung tidak error. Gitu ya. Jadi ini harus rujukannya sama. Gitu. Oke. Untuk tampilan activity main sudah, kita lanjut di tampilan create bio. Create bio itu ada di modul juga, silahkan di copy paste. Saya mau copy paste yang di sini saja. Nah, ini juga kita menggunakan relative layout ya. Jadi kita ganti relatif constraint layoutnya menjadi relative layout. Kalau kita split harusnya kan ini sudah tampil. Ada 4 edit text ya yang digunakan untuk ngetik nanti. Ada nama, tanggal lahir, jenis kelahiran, tanggal lahir sama alamat. Oke, kalau sudah ini biasanya ya ini akan error kalau kalian belum menambahkan dimensinya tadi sama dengan yang main activity. Kemudian yang selanjutnya kita buat tampilan juga untuk si bio sama yang tadi ya, boleh di copy paste.
Jangan lupa kopinya dari mana ke mana ya, karena ini yang berpengaruh. Kalau kalian copy dari atas ke bawah, lantas di sini tidak menghapus, nanti ya tidak kalian hapus di sini, maka apa yang terjadi? Nanti tampilannya tidak akan muncul. Itu karena dianggap dua layout dalam satu tampilan. Jadi perlu kalian hapus di sini. Kadang juga kita menghapus di dalam hanya ini yang dihapus. Tidak, atau menambahkan dalam sini. Ini biasanya pasti akan ada masalah nanti saat di running. Gitu ya, jadi harusnya dihapus. Gitu. Nanti ya tampilannya seperti ini. Oke, kalau dari sesi tampilan sudah selesai. Nah, selanjutnya kita mau mencoba fungsi-fungsi tombolnya. Nah, yang pertama dari sisi main activity, karena ini startnya di main activity, kalau kita klik tombol isi biodata, dia akan masuk ke create bio. Berarti fungsinya kita harus menulis menggunakan intent, gitu ya, menggunakan intent. Jadi kita bisa copy paste sebenarnya dari modul. Saya mau mencoba mengcopy paste dari modul ya, supaya kalian juga paham caranya. Ya, jangan lupa diperhatikan juga Android manifestnya ya nanti. Nah, coba kita lihat. Jadi kan sebenarnya konsepnya, konsep dalam sebuah tombol untuk diperfungsikan tombol itu sebenarnya kan ada dua ya. Ada dua caranya. Yang pertama adalah dengan menambahkan on click di sini di layoutnya, boleh menambahkan on click. Nanti di sini kita buatkan function. Atau kita bisa menuliskan di on click sebenarnya seperti ini. Nanti si apa namanya BTN ini akan disetting on click listener gitu. Nah, kalian lihat ini ada merah-merah ya. Ini sebenarnya karena kelas buttonnya itu belum diimpor. Jadi cara solve-nya kalau kalian copy paste seperti ini, maka cara solve-nya itu ada tanda seru di sini, diklik saja import class. Tapi ingat ya, untuk semua itu tidak semua itu diimport kelas karena memang harus disesuaikan. Biasanya kalau kelas-kelas seperti ini kan kita butuh untuk import. Seperti itu. Atau kalau ada tanda begini itu alt enter saja. Gitu. Nah, kalau ini kan sebenarnya adalah eh, apa? Ini adalah variabel ya harusnya ya, bukan bukan kelas ini. Jadi ini makanya kita butuh inisialisasi variabel di atasnya seperti ini ya. Inisialisasi seperti ini. Masukkan ke dalam sini. Jangan lupa letaknya ya. Ini kan kalau kita lihat kan letaknya itu berada di antara public class main activity dengan on create. Dia harus sama. Kalau misalnya ada error seperti ini lagi, klik import class. Sama ini juga klik kalau ada seperti ini alt enter pun boleh. Oke. Jadi kalau kita klik ini harusnya akan menuju ke sana. Oke ya. Nah, sebenarnya di sini di modul itu kan ada sebenarnya refresh ya. Refresh list. Ini sebenarnya adalah sebuah function yang berfungsi untuk menampilkan data di list view. Kalau kita tulis seperti ini kan harusnya error karena dia tidak ada belum ada functionnya. Jadi kita ngetik functionnya seperti ini. Ini dia. Oke. Seperti ini ya. Masih ada kelanjutannya. Oke. Ini agak kalau kalian copy paste agak agak ini ya, agak berantakan ya.
konsepnya. Nanti kalian atur sajalah. Nah, intinya seperti ini. Kalau ada yang seperti ini kan kita import kelas saja. Ada lagi yang seperti ini, import kelas saja. Jadi klik dulu merahnya baru diimport kelas ya. Seperti itu. Atau kalau klik merahnya ada muncul biru-biru gini, Alt Enter. Ditekan saja Alt Enter. Ada lagi ini di Alt Enter saja. Nah, oke. Nah, ini error karena oh ya, sini kan sebenarnya adalah string ya. Jadi jangan lupa dihapus dulu ini. Ini juga di Alt Enter. Nah, ini update bio kan sebenarnya yang kita buat nanti. Jadi kita coba komen dulu ini. Atau enggak usah deh, kita buat baru lagi aja ya. Karena kan sebenarnya ada 4 kelas yang eh, ada satu tambahan kelas baru ya, yaitu update bio. Gitu. Jadi ini harus ditambahkan. Java class update bio. Oke. Apalagi yang error? Ada yang hilang kayaknya di sini. Case 2. Oh iya, yang di sini tadi belum di copy ya. Nah, ini kalau kalian lihat ada spasi ya, harusnya ini bersambung. Oke, masih ada error kah? Nah, ini error ini karena ini adalah string. Oke, tidak ada lagi yang error. Kalau kita rapikan sebenarnya ini nanti seperti ini muncul. Gitu ya. Nah, saya jelaskan dari sini karena ini sudah rapi. SQLite database ini adalah sebuah kelas yang digunakan untuk SQLite. Kemudian di sini kita mengambil keseluruhan select all from data, kemudian ditampilkan ke dalam list dan kursor. Seperti itu. Nanti list ini, data-datanya akan ditampilkan dalam bentuk ke list view. Ini ya. Mana? Nah, kalau ternyata kita klik, maka ini yang difungsikan. New adapter view. Ini yang diperfungsikan. Kalau kita klik. Nah, kalau kita mengklik, itu akan muncul pop-up dialog ya, dialog item. Akan muncul ada 3 button. 3 button, lihat biodata. Kalau lihat biodata berarti case-nya 0. Jadi kan kita hitung 0, 1, 2. Gitu ya. Case-nya 0 berarti ini akan melihat biodata. Dia akan pergi ke si bio. Kalau case-nya 1 dia akan pergi ke update bio. Kalau case-nya 2 dia akan mendelete data tersebut. Gitu. Ya. Oke. Mana emulatornya tadi? Oke, sambil nunggu deh. Oke, nah kalau ini sudah ya, maka selanjutnya update bio sudah.
kita memfungsikan create bio. Create bio, di sini juga ada copy paste codingnya. Silahkan dibuka. Create bio, saya coba copy dari sini saja. Ini ada variabel yang digunakan seperti ini. Kalau misalnya tadi kalian copy di ini, jangan lupa diimpor ya. Diimpor. Kalau merah ini berarti jangan lupa diimpor. Seperti itu. Oke, ini on create harusnya sih seperti ini. Jadi di copy paste saja semuanya sampai bawah. Ya. Oh iya, ini tidak perlu tadi. Ini tidak perlu karena sudah ada DB helpernya kok merah ya. DB helper. Oh iya, ternyata ada 3 ya. Copy paste, copy dulu ke sana. Kita buat di sini. 3 tempat sih. Ada lagi yang merah ini. Create bio. Harusnya sudah. Karena ini edit edit name. Coba kita lihat. Create bio. Harusnya namanya sudah benar. Oke. Ini merah karena apa ya? Harusnya ini terhubung ke function milik ini. Activity create bio. Nih. Oh, ternyata dia merah ya. Oke. Ini penyebabnya apa sih? Create bio. Nah, coba kita lihat apa penyebabnya. Sudah ada sebenarnya. Oh, untuk pembuatan ini. Kita coba tambah 1 saja ya, kalau dia error. Yang lain, birth. Coba kita coba dulu ya satu. Nah, ini kan sudah berhasil sebenarnya. Oke. Tanpa ini pun sebenarnya kita sorry.
Kita hapus saja ini. Oh, ternyata dia loading ya. Oke, sudah aman. Dia butuh waktu kayaknya. Oke. Nah, ini fungsi untuk menyimpan ya, insert into dan seterusnya. Kemudian finish. Ini untuk merefresh di main activity. Jadi nanti kalau kalian tekan simpan, maka harusnya tersimpan. Nah, harusnya data itu akan muncul ke ini eh, list view tadi di main activity. Sini, di dalam sini. Harusnya akan muncul ke sini. Saya enggak ini sih, enggak bisa ku running ini. Oke, kita selesaikan saja dulu. Kalau sudah, berarti create bio sudah selesai. Selanjutnya untuk melihat biodata. Untuk melihat biodata, kita sama ya konsepnya. Kita copy paste saja. Codingannya mulai dari developer dan seterusnya ke bawah. Oke. Nanti ini akan ada juga variabel yang harus dipakai. Itu ya. Nah, seperti ini nanti akan muncul di sana. Selanjutnya update bio. Update bio itu kan kita buat kelas baru ya. Kelas baru, tapi sebenarnya ini adalah untuk menuju ke activity create bio juga. Seperti itu. Jadi ini bisa digunakan. Dua Java, apa? Dua file Java, satu layout. Gitu ya, karena create bio akan menuju ke activity bio, update bio juga akan menuju ke create bio. Gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan. Jadi ini kita coba tambahkan ya, extend activity compat. App activity compat kita tambahkan. Nantinya ada nambah di atas. Kita lengkapi lagi. Kemudian kita copy paste saja ya semuanya. Oke. Nanti ingat ya, kalau misalnya ada merah-merah, jangan lupa diimpor ya, karena ini sebenarnya banyak yang diimpor. Oke, jadi ini tujuannya gimana? Yang pertama adalah mengambil data ya, kalau kita kirim, menampilkan ke set text dengan set text ya, mengatur teksnya. Kemudian di sini kita memberfungsikan tombolnya. Kalau misalnya diupdate, mau diupdate dan seterusnya ini dilakukan di sini. Oke. Seperti itu. Sayangnya ini tidak bisa di running ya, karena emulator saya kayaknya bermasalah. Saya coba cek di HP.